نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban maghrib kita berjamaah di tempat yang mulia ini. Dan sambil menunggu masuknya waktu sholat berikut, kita lanjutkan pembahasan kita seputar kehidupan dan keteladanan dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada di pembahasan kehidupan dan keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mertua dan sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ahabbun nasi ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari Quran dan hadis, وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ وَالنَّاسِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Abu Bakrin. Para sahabat bersepakat, juga kaum muslimin yang lainnya setelah para sahabat, salafan wa khalafan, baik yang dulu maupun yang belakangan, ala anna afdalas sahabati wan nasi ba'dal anbiya'i alaihimus salatu wassalam Abu Bakrin, bahwa manusia terbaik dan sahabat yang terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar. Itu sudah kesepakatan para sahabat bahwa manusia terbaik setelah nabi itu Abu Bakar. Sahabat yang terbaik itu adalah Abu Bakar, thumma Umaru, thumma Uthmanu, thumma Aliyun. Setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Uthman, dan setelah Uthman Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Barulah kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kemudian juga dinukilkan ijma'. Ulama-ulama yang lain menukilkan ijma' kesepakatan ulama tentang hal ini. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i fima rawahu anhu Al-Baihaqi bi isnadihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Syafi'i mengatakan, makhtalafa ahadun minas sahabati wat tabi'ina fi tafdili Abi Bakr wa Umar. Para sahabat tidak berbeda pendapat, para tabi'in juga, para murid sahabat juga tidak berbeda pendapat tentang mengutamakan Abu Bakar dan Umar, wa taqdimihima ala jami'is sahabah, dan mendahulukan kedua orang ini yaitu Abu Bakar dan Umar dari sahabat-sahabat yang lainnya. Itu Imam Syafi'i sebutkan, itu sahabat dan tabi'in tidak berbeda pendapat tentang kedua orang ini, yaitu Abu Bakar dan Umar itu didahulukan dan lebih diutamakan daripada sahabat yang lainnya. Wa qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Imam Ibnu Hajar juga menukilkan dari Al-Baihaqi bisanadihi ila Abi Thawrin an Syafi'i
yang juga merupakan perkataan Imam Syafi'i, ajma'as sahabatu wa atba'uhum ala afdoliyati Abi Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali. Para sahabat berijma', bersepakat, dan yang mengikuti mereka ala afdoliyati Abi Bakrin, tentang keutamaan Abu Bakar, baru Umar, baru Uthman, baru Ali. Imam An-Nawawi juga menukil hal yang sama, ittafaqa ahlu sunnati ala anna afdalahum Abu Bakrin thumma Umar. Ahlu sunnah bersepakat, ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwa sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kata Imam An-Nawawi. Ibnu Taimiyah juga mengatakan wa qad ittafaqa ahlu sunnati wal jamaati ala ma tawatara an Ali ibn Abi Thalib annahu qala, dan sepakat ahlu sunnah wal jamaah dari kabar yang mutawatir yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan khairu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar. Ali bin Abi Thalib mengatakan sebaik-baik umat ini setelah nabinya siapa? Abu Bakar, baru Umar, baru sahabat-sahabat yang lain. Ini yang mengatakan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kadang ada orang membenturkan antara Ali dengan Abu Bakar karena ada dua kelompok yang ekstrim. Ada kelompok yang ekstrim mengagungkan Ali berlebih-lebihan bersama dengan keluarga Nabi yang lain, lalu menjatuhkan, mencela, bahkan sampai mengkafirkan sahabat yang lain termasuk Abu Bakar. Ini sikap yang ekstrim. Ada sikap ekstrim yang lain. Ia berlebih-lebihan memuji lawannya Ali atau yang tidak sepakat dengan Ali, sahabat yang lain, lalu kemudian mencela Ali, bahkan di atas mimbar. Namanya kaum nasibi, yang menjelek-jelekkan keluarga Nabi. Ini juga tidak baik, tidak benar, ekstrim. Makanya yang pertengahan adalah sikapnya ahlu sunnah wal jamaah. Mereka memuliakan sahabat dan keluarga Nabi SAW, tapi tidak berlebih-lebihan sampai memberikan kedudukan kepada sahabat orang yang tidak bisa salah. Sahabat manusia, bukan Nabi, tapi mereka memiliki keutamaan. Keluarga Nabi juga demikian, manusia. Keluarga Nabi bukan Nabi, bisa salah, bisa benar. Sahabat juga demikian. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah memiliki sikap yang proporsional, tetap memuliakan sahabat, memuliakan keluarga Nabi, tetapi tidak sampai mengkultuskan, tidak sampai berlebih-lebihan, tidak jatuh pada menghina satu orang pun dari sahabat maupun keluarga Nabi SAW. Kayak kita tidak bisa membenarkan ada orang yang mencela istri Nabi, mencela sahabat Nabi, mencela anak cucu Nabi SAW. Mereka ketemu saja dengan Nabi SAW, mereka sudah memiliki keutamaan dibanding manusia yang lainnya. Karena di antara nikmatul istifa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dipilihnya orang-orang yang menjadi sahabat Nabi SAW. Itu bukan kebetulan. Allah yang pilih mereka jadi sahabat, ketemu dengan Nabi, beriman dengan ajaran Nabi SAW. Sempat bermuwajah menatap Nabi SAW. Tidak semua orang mendapatkan karunia seperti itu, termasuk kita. Kita ditakdirkan terpaut dengan masa yang jauh sekali, 1500 tahun lebih. Terpaut dengan apa lagi jamaah sekalian? Tempat yang jauh sekali, ribuan kilometer. Kampung kita dengan Madinah dan Mekah. Tidak sempat kita hidup sama Nabi SAW. Nah, yang sempat menjadi murid-murid mereka, sahabat-sahabat Nabi SAW,
adalah itu tadi, para sahabat dan keluarga. Menjadi murid-murid Nabi adalah para sahabat, keluarganya juga, jamaah sekalian. Makanya ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mencela satupun dari keluarga maupun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah mungkin mereka salah, makanya kita tidak mengagungkan mereka berlebih-lebihan sampai mengatakan mereka tidak mungkin salah. Yang tidak bisa salah itu Nabi, yang maksum itu Nabi. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keyakinan kita tidak ada yang maksum. Selain Nabi bisa benar, bisa salah. Makanya kata Imam Malik, perkataan siapapun itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali penghuni kuburan ini. Karena Imam Malik itu majelis ilmunya di Masjid Nabawi di Madinah. Beliau, perkataan orang itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali satu orang yang tidak bisa ditolak perkataannya. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia, jamaah sekalian, bisa diterima, bisa ditolak. Tidak harus kita sepakat, harus selalu sepakat dengan indah. Karena potensi benar dan potensi salah selalu ada selain pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah. Makanya sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu proporsional. Tidak mencela sahabat Nabi lalu mengangkat keluarga Nabi saja, atau sebaliknya, mengangkat sahabat lalu mencela keluarga Nabi, mengangkat keluarga Nabi lalu mencela sahabat. Tidak, kedua-duanya mulia. Tidak boleh ada yang dicela, apalagi Abu Bakar dan Ali. Yang satu mertua, yang satu menantunya Nabi. Abu Bakar mertua Nabi, Ali menantu Nabi. Dua orang ini, dua dari 4 orang yang pertama kali masuk Islam. 4 yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah, istri Nabi, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi. Ini 4 orang yang paling awal masuk Islam. Nah, di situ ada siapa? Ada Ali, ada Abu Bakar. Yang satu jadi mertua, yang satu diangkat jadi menantu. Tapi muncul pemahaman-pemahaman yang ekstrem, yang mengkafirkan sahabat, mencela sahabat, lalu mengangkat yang lain. Atau mengangkat sahabat tapi mencela keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan, bahkan Ali sendiri mengatakan tentang keutamaan siapa? Abu Bakar, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha. Yang terbaik dari umat ini setelah nabinya siapa, kata Ali? Abu Bakrin thumma Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Makanya keturunan Ali sekalipun, nanti ada namanya Abu Bakar, ada namanya Umar. Kemudian jamaah sekalian, Imam Abu Hanifah mengatakan, wa nukiru bi anna afdhala hadhil ummah ba'da nabiyha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr tsumma Umar tsumma Utsman tsumma Ali. Imam Abu Hanifah mengatakan, wa nukiru, kita menyepakati, bi anna afdhala hadhil ummah, bahwa yang paling utama dari umat ini ba'da nabiha, setelah nabinya itu Rasulullah, adalah Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali. Kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i sudah, Imam Abu Hanifah sudah, Imam Ahmad lagi, wa khairul ummati ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Sebaik-baik dari umat ini setelah Nabi adalah siapa? Abu Bakar. Wa Umaru ba'da Abi Bakrin, setelah Abu Bakar Umar. Wa Utsmanu ba'da Umar, setelah Umar Utsman. Wa Aliun ba'da Utsman, setelah Utsman adalah Ali. Wa hum khulafa'ur rasyiduna mahdiyun. Mereka lah yang digelari sebagai khulafa'ur rasyidun, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Itu kata Imam Ahmad, Ibnu Hambal.
Sebaik-baik umat ini setelah nabinya siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan 4 orang inilah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidun. Banyak sekali jamaah sekalian. Ya, nukilan-nukilan dari ulama kita ada dari Ibnu Qudamah, Imam Az-Zahabi, Al-Hafidz Ibnu Katsir, banyak sekali yang tidak mungkin semuanya kita mau sampaikan. Ya. Menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, Abu Bakrin fi Makkah qabla islamihi. Bagaimana Abu Bakar itu sebelum Islam? Kan Abu Bakar tidak ujuk-ujuk langsung muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kapan beliau menjadi nabi dan rasul, usia berapa? Usia 40 tahun. Usianya Abu Bakar dengan Rasulullah itu tidak jauh beda, hanya sekitaran hampir beda 2 tahun saja. Lebih tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 2 tahun. Lebih tua sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah. Hanya sekitaran itu saja bedanya. Jadi Abu Bakar itu kira-kira masuk Islam di usia 38 tahunan. Karena Rasulullah sudah berusia 40 tahun saat mulai berdakwah. Nah, bagaimana Abu Bakar sebelum Islam? Di usia sebelum 38 tahun ini. Ya. Karena Abu Bakr As-Siddiq fil jahiliyati min wujahai Quraisyin wa asyrafihim. Adalah Abu Bakar di masa pra-Islam, di masa jahiliyah, merupakan tokoh dan pemimpin orang Quraisy wa asyrafihim, dan di antara orang yang dimuliakan di Mekah. Jadi memang bukan orang awam biasa, tapi tokoh masyarakat, bangsawan, orang dimuliakan. Wa ahadu ru'asaihim, di antara pemimpin di Mekah. Wa kanu yasta'inuna bihi fima nabahum, dan orang Quraisy itu kalau butuh bantuan biasanya datang sama Abu Bakar. Abu Bakar ini tokoh masyarakat, bukan cuma tokoh masyarakat biasa, orang banyak uangnya. Karena pebisnis sukses. Ada orang ditokohkan jamaahnya bukan karena uangnya, tapi karena apa? Didengar perkataannya, panrita ulama, belum tentu ulama kaya, tapi dimuliakan sekali kalau dia yang bilang di Makassar, semua Makassar dengar. Kalau mungkin bukan orang kaya. Yang luar biasa jamaah sekalian, sudah didengar perkataannya, ditokohkan, dimuliakan, orang kaya lagi. Sehingga bukan cuma menyampaikan saja, ia juga banyak membantu. Dia banyak membantu. Yasta'inun, mereka orang-orang Quraisy itu kalau butuh bantuan jamaah sekalian datang sama Abu Bakar. Kalau mau butuh apa-apa, ya kalau konteks kita jamaah sekalian, ada anak kodong ini mau masuk sekolah, nah belum ini panen atau belum turun gaji, kita kan tidak hidup di masa Abu Bakar, tapi kita punya Haji Abu Bakar, pimiki sama Haji, nah bantu itu. Begitu kira-kira dulu Abu Bakar jamaah sekalian, saking terkenalnya. Pokoknya kalau butuh bantuan ke Abu Bakar, dimuliakan. Ini sebelum Islam, kita tidak berbicara Abu Bakar sudah masuk Islam, belum. Jadi sudah terkenal dengan apanya jamaah sekalian? Dengan ketokohannya. Bahkan sebelum Islam. Wa kanat lahu bi Makkah diyafatun la yaf'aluha ahad. Beliau punya perjamuan di Mekah yang tidak dilakukan kecuali hanya Abu Bakar. Jamaah sekalian, orang Arab itu punya kebiasaan yang bagus, budaya yang bagus.
Mereka punya namanya diafa. Diafa itu menjamu orang, siapa saja. Silakan datang, misalnya sampai sekarang masih banyak orang Arab lakukan. Misalnya kalau malam Jumat, rumahnya itu open house. Kalau kita open house biasa 1 kali setahun, sudah lebaran. Kalau orang Arab jamaah itu hampir setiap pekan, orang kayanya. Jadi misalnya kalau malam Jumat atau malam apa di rumahnya syekh ini, haji ini, siapa saja, tidak dibatasi. Di situ mereka makan, minum. Namanya diafah. Dan itu diantara budaya yang bagus. Memuliakan tamu, memberikan orang makan. Nah itu Abu Bakar jamaah sebelum Islam sering bikin seperti itu. Yang tidak ada orang Mekah yang mampu menandingi. Bagaimana caranya Abu Bakar menjamu orang, karena orang kaya jamaah sekalian. Menjamu orang banyak itu kan tidak mungkin dengan biaya yang sedikit. Lihat mungkin kalau bikin di acara apa yang paling banyak biasa menyedot kas konsumsi. Kenapa orang 1.000 saja undangan atau 500 undangan? Karena paling banyak biaya itu dari apa? Konsumsi. Karena kali banyak, semakin banyak orang dipanggil, biayanya pasti membengkak. Biayanya pasti membengkak. Nah Abu Bakar jamaah sekalian, karena kayanya, karena ditokohkannya, karena karomnya, senangnya membantu dan memberi. Ini sebelum Islam beliau sudah punya diafat. Perjamuan, kalau mau makan ke rumahnya Abu Bakar, kalau mau minta tolong ke rumahnya Abu Bakar. Ini Abu Bakar belum Islam, masih muda lagi, tapi sudah terkenal jadi tokoh masyarakat. Ini Abu Bakar As-Siddiq jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, wa kana radhiyallahu anhu min ulama'il ansabi wa akhbaril Arab. Beliau merupakan pakar pada ilmu nasab dan sejarahnya orang Arab. Ada budayanya orang Arab jamaah sekalian sampai sekarang itu menjaga garis nasabnya. Mereka bisa mendeteksi kakek keberapanya. Kalau kita enggak biasanya. Anak-anak belakangan jamaah sekalian, jangankan kakek kesekiannya sepupu satu kalinya saja kadang enggak kenal. Bibinya, pamannya kadang-kadang juga enggak kenal nih. Baru sepupu satu kalinya mamanya kalau datang ke rumahnya, "Ma, ada teman arisan tak?" Padahal bibinya jamaah sekalian. Karena taunya ketemu hanya di acara arisan. Padahal masih keluarga dekat. Orang Arab jamaah enggak. Orang Arab itu menjaga namanya apa? Ada nasabnya, ada pohon nasabnya. Siapa kakek ketiganya, kakek keempatnya, kakek kelimanya. Di mana ketemu dengan ini. Makanya mereka ada marga, ada klan-klannya. Sampai yang sudah di Indonesia, sudah jadi WNI. Makanya sering kita dengar orang Arab di Indonesia kan. Ada namanya Al-Jufri, As-Saghaf, Al-Attas, Basalama, Baswedan, Ba'abdu, At-Tamimi, Al-Katiri. Itu sama famnya jamaah sekalian. Makanya kita tidak bisa mengaku-ngaku saya juga orang Arab. Selain hidung kita tidak meyakinkan, ditanya dari fam apa ki? Siapa kakek tak? Siapa bapaknya kakek tak? Tidak bisa orang mengaku-ngaku. Tidak bisa karena ada namanya itu tadi budaya nasab. Nah ini Abu Bakar jamaah sekalian itu pakarnya nasab. Jadi kalau ada orang mau deteksi siapa kakek ke-20ku, ini dengan apa aku ini, itu diuraikan sama Abu Bakar. Oh ini kakekmu ini. Kalau kita jamaah sekalian tidak ada pencatatan begitu. Meskipun sekarang ada yang bagus semenjak munculnya WhatsApp, ada grup-grup WhatsApp keluarga, mulai ada itu paguyuban keluarga, nah bikin tommy pohon-pohonnya. Oh ini, oh ketemu di sini sepupu segini gitu. Nah ini bagus, karena ada ibadah di dalam agama kita yang berkaitan dengan itu. Apa itu? Silaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan yang sudah mulai agak longgar nih, jarang lagi ketemu.
Bahkan sebaik-baik sedekah kata Nabi adalah sedekah kepada kerabat, keluarga. Karena kata Nabi kalau sama orang lain membantu, tapi kalau sama keluarga selain membantu menjalin silaturahmi. Nah, bagaimana kita mau silaturahmi kalau kita tidak kenal keluarga tak? Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jamaah sekalian, ansaba Quraisyin li Quraisy. Beliau orang yang sangat pakar sekali dalam ilmu garis keturunan itu. Dan bukan orang yang bilang, bukan orang biasa yang bilang, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Abu Bakrin a'lamu Quraisyin bi ansabiha. Abu Bakar itu orang paling tahu tentang Quraisy dan nasabnya. Wa akhbarul Arab, dan sejarahnya orang Arab. Kenapa bisa ada Arab di Mekah? Ini dari mana asalnya mereka? Siapa nenek moyangnya? Ini orang-orang Quraisy, siapa nenek moyangnya? Ini Abu Bakar sejarawan. Ini sebelum Islam jamaah sekalian. Walahu fi dzalika ba'un tawilun. Ya. Wa alama Quraisyin biha wa bima kana fiha min khairin wa syarrin. Abu Bakar itu paling tahu tentang Quraisy, bagaimana baiknya Quraisy dan bagaimana budaya yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu sebelum Islam. Wa kana rajulan tajiran dzu khuluqin wa ma'rufin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tajir. Ini tajir sudah jadi bahasa Indonesia. Artinya apa? Apa artinya tajir? Orang tajir. Tajir kalau bahasa Indonesia artinya orang kaya. Nah, tapi kalau bahasa Arab tajir itu pedagang, pebisnis. Jadi Abu Bakar dulu itu jamaah sekalian, pebisnis sukses. Tajiran. Nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Orang tajir. Pebisnis. Orang kaya. Dza khuluqin, bukan cuma kaya, tapi orang yang terkenal dengan akhlaknya. Dengan kepribadiannya, wa ma'rufin, dan dikenal oleh orang-orang. Kenapa bisa terkenal jamaah sekalian? Karena suka membantu. Kan dua orang itu terkenal. Kalau bukan terkenal karena baiknya, terkenal karena jeleknya. Jangan sama sekali kita terkenal karena jelek tak. Kalau mau terkenal seperti Abu Bakar, terkenal karena kebaikannya, senang membantu orang. Makanya terkenal dengan kebaikan-kebaikannya. Makanya Abu Bakar jamaah sekalian 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama gagal ke Afrika karena ketemu di jalan dengan kepala suku yang kenal. Dia minta Abu Bakar untuk pulang ke Mekah. Jangan hijrah, orang seperti ini tidak pantas meninggalkan kampung. Engkau terkenal dengan kebaikanmu. Bahkan saat Nabi hijrah ke Madinah, di jalan kan Nabi cuma berdua dengan Abu Bakar. Di jalan ketemu dengan orang yang kenal Abu Bakar tapi tidak kenal dengan Nabi. Saking terkenalnya siapa? Abu Bakar jamaah sekalian. Senang membantu, senang menolong. Karena semua orang itu senang dengan orang yang mudah membantu dan menolong. Dan sebaliknya tidak ada orang yang suka orang seke. Orang seke sekalipun tidak suka orang seke. Orang semua senang sama orang yang mudah membantu. Nah, Abu Bakar seperti itu jamaah sekalian. Orang kaya tapi bukan kaya saja, senang menolong. Makanya bagus jadi orang kaya, tapi orang kaya seperti Abu Bakar. Dengan kekayaannya dia bisa menjamu orang banyak, nah kasih makan orang. Dengan kekayaannya dia bantu orang, ada orang butuh uang, butuh pinjaman, datang ke Abu Bakar. Makanya nanti jamaah sekalian, ada kisah yang unik. Dulu pra Islam saking banyaknya orang yang bantu Abu Bakar. Ada seorang Quraisy namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini terlambat masuk Islam. Ini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mirip dengan Nabi Isa. Dulu waktu Nabi mau umrah tahun ke-6 Hijriah tidak jadi. Pada perjanjian Hudaybiyah, umrah Hudaybiyah itu kan tidak jadi. Kenapa? Karena orang Quraisy tidak bersedia.
diutus utusannya, banyak utusannya, salah satunya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini jamaah sekalian, itu ia membujuk Nabi untuk balik ke Madinah, jangan umroh. Apa yang ia sampaikan pada Nabi, wahai Muhammad, jangan masuk ke Mekah, nanti ada apa-apa di Mekah, itu teman-temanmu semua, sahabat-sahabatmu akan lari. Kasihan engkau, lebih baik jangan kembali saja ke mana? Ke Madinah. Abu Bakar tersinggung, masa dia kira kami akan lari meninggalkan Rasulullah? Maka marah Abu Bakar. Ia bentak Urwah bin Mas'ud, bahkan keluar kata-kata yang keras. Apa kata Urwah bin Mas'ud? Saya juga mau marah, masa saya dibilangi begitu? Tapi pas saya balikkan mukaku, saya lihat ternyata yang marahi ke Abu Bakar tidak jadi, karena saya tahu banyak utangku. Sering Anda bantu dulu. Begitu ya mas, makanya ahli hikmah kita mengatakan, kalau engkau ingin mengambil hatinya orang, sering bantu, pasti mau tidak mau akan terikat hatinya. Taliwa-liwa itu sering dibantu tapi hatinya tidak terpaut. Makanya tidak banyak yang bisa orang Quraisy itu lakukan pada Abu Bakar, karena banyak orang yang berhutang budi pada siapa? Pada Abu Bakar. Karena sebelum Islam senang menolong, senang membantu. Tajiran, orang kaya, dzahulukin, memiliki budi pekerti yang luhur, wa ma'rufin, dan terkenal. Mahbub indan nas, dicintai oleh orang-orang di Mekah. Mirip dengan Nabi SAW. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada orang yang tidak suka dengan Rasulullah? Tidak ada. Coba cari, ada tidak orang yang benci dengan Nabi sebelum Rasulullah berusia 40 tahun? Beliau orang yang paling dicintai di kota Mekah, sampai dijuluki sebagai apa? Orang yang paling amanah, al-amin. Kalau ada masalah yang paling ditunggu itu keputusannya Nabi, padahal masih anak muda. Waktu peletakan Hajar Aswad, sudah 3 hari 3 malam orang Quraisy ini rapat, siapa ini yang berhak letakkan. Sudah hampir-hampir mereka mau perang suku. Tapi pas muncul Nabi, semuanya sepakat. Bagaimana kalau orang ini yang putuskan? Semuanya sepakat, ya cocok nih. Hadal amin, ini orang terpercaya memang. Nabi kasih solusi, libatkan semua kepala suku, kepala klan memegang ujung kain, baru sama-sama angkat kainnya. Tidak ada yang ditinggalkan. Nanti mulai ada yang tidak senang dengan Nabi kapan? Setelah Nabi berdakwah. Setelah Nabi ajak mereka bertauhid, yang bertolak belakang dengan keyakinan mereka selama ini, mulailah muncul tuduhan-tuduhan kepada Nabi. Dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai sandro, kahin, dituduh sebagai hanya pandai merangkai kata, syair. Mulai muncul tuduhan seperti itu, padahal mereka dulu ini yang menggelari Nabi sebagai orang yang paling amanah. Tidak pernah sekalipun didapatkan berdusta. Nah, Abu Bakar jamaah sekalian, begitu ya, mahbub indan nas, dicintai sama manusia. Bagaimana tidak dicintai? Sering menolong. Orang dicintai itu sama sekali dicari. Kalau tidak muncul dicari, mana Jianu? Karena biasa kalau kumpul-kumpul dia bayarkan kopi. Dicari tidak ada ke Jianu ini. Abu Bakar seperti itu jamaah, mahbub indan nas, dicintai oleh orang-orang di Mekah. Begitu orang baik. Jadi seperti itu jamaah sekalian, kalau tidak ada kita cari ke orang. Karena kebaikan tak. Jangan malah jadi orang-orang yang senang kalau tidak ada, alhamdulillah tidak ada lagi aman lagi. Harusnya kita menjadi orang yang keberadaan kita dicari, ditunggu. Wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu. Dan orang-orang di masanya jamaah sekalian, orang-orang Quraisy datang kepadanya li ghairi wahidin minal amr. Kadangkala butuh solusi, bukan cuma satu masalah saja. Betul-betul menjadi problem solver, pemberi solusi, bukan problem maker, bukan pembuat masalah. Bagus orang seperti itu jamaah sekalian, jadi tokoh. Ada masalah datang sama Dianu. Dan disebutkan bukan cuma satu masalah, ada orang datang dan banyak masalah. Ada masalah ini, ada anakku mau sekolah. Tidak ada uang, tidak panen, tidak turun gaji. Ini selesai lagi bertengkar sama istriku, masuk di pengadilan agama. Kira-kira apa solusinya? Karena banyak sekali masalahnya orang. Nah, orang kalau banyak masalahnya, jamaah pra Islam datang sama siapa?
Datang sama Abu Bakar. Minta pandangan, minta bantuan, minta solusi. Bahkan bukan hanya kadang-kala dengan satu masalah. Li'ilmihi wa tijaratihi wa husni mujalasatihi. Karena ilmunya, karena hartanya yang banyak dan senang menolong dari bisnisnya, kemudian senangnya ia menjamu orang. Ada orang kaya jamaah sekalian tapi tidak senang dikunjungi. Kaya tapi belum tentu senang dikunjungi. Abu Bakar ini orang kaya senang dikunjungi. Terbuka, diafah. Ya, terkumpul kebaikan-kebaikan itu. Waqala Ibnu Dugunnah. Ibnu Dugunnah ini jamaah sekalian kepala suku dari suku Qarah. Dulu kaum muslimin itu kan hijrah pertama kali ke Afrika. Ke Habasyah. Sekarang sudah jadi negara Ethiopia. Dan sebagian jadi Sudan. Di sanalah dulu orang Islam pertama kali hijrah sebelum ke Madinah. Utsman bersama dengan istrinya, Ja'far sepupu Nabi bersama dengan istrinya, termasuk istri Nabi nanti, Ummu Habibah, Asma bintu Umais. Itu semua dulu hijrah ke Afrika, hijrah ke Afrika. Saat itu jamaah sekalian, termasuk yang berangkat ke Afrika sebenarnya Abu Bakar. Tapi sebelum melintas lautan, karena kan kalau ke Afrika itu harus melewati Laut Merah. Coba kalau lihat di peta itu, ya itu kan Madinah di bagian utara, di bagian selatan, selatannya Madinah apa? Mekah, selatannya Mekah Yaman. Ya, kemudian timurnya Yaman itu disitulah Oman. Kemudian utaranya Oman itulah Uni Emirat Arab, disitulah Abu Dhabi, Dubai, yang bertetangga dengan Iran, Selat Hormuz. Ya. Kemudian di utaranya lagi di situ ada apa? Ada Qatar, utaranya Qatar ada Bahrain, di utaranya Bahrain ada Kuwait, di utaranya Kuwait ada Irak. Ya. Nah, kemudian kalau ke barat, baratnya Yaman tadi dengan baratnya Mekah itulah Afrika. Di situ ada Mesir, di situ ada Sudan, ada Ethiopia yang dibatasi dengan Laut Merah. Ya, kalau tadi Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi dibatasi dengan Iran oleh apa? Teluk Persia. Iya. Yang pintu masuknya namanya Selat Hormuz. Iya. Jadi seperti itu jamaah dari sejak dulu seperti itu. Nah ini kalau orang Arab mau ke Afrika harus melintasi Laut Merah. Orang Mesir kalau mau ke Saudi itu biasanya melintasi Laut Merah. Naik kapal laut dulu orang. Kalau sekarang kan enak nih ada yang pesawat. Tapi dulu mereka dekat naik kapal laut berlayar bisa. Nah sebelum berlayar siapa Abu Bakar ke Afrika ketemu dengan kepala suku namanya Ibnu Dagunnah. Saking terkenalnya siapa? Abu Bakar. Ibnu Dagunnah jamaah sekalian, Ibnu Dagunnah ini mengatakan kepala sukunya Qarah, mithluka ya Aba Bakr la yahruju wa la yuhraj. Orang sepertimu ini wahai Abu Bakar tidak pantas meninggalkan kampung. Tidak pantas juga dikeluarkan dari kampung. Orang baik-baik. Permata kampung. Innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kal wa tukirud daif. Engkau orang yang menolong orang yang tidak punya. Senang menjalin silaturahmi. Memikul beban orang susah. Memuliakan tamu. Orang seperti ini tidak pantas meninggalkan kampung halamannya, karena ditanya oleh Ibnu Dagunnah mau kemana wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya mau mencari tempat di mana saya bisa menyembah Tuhanku dengan merdeka. Maka kata Ibnu Dagunnah, orang sepertimu ini tidak pantas meninggalkan kampung. Orang baik-baik, bukan orang susah juga. Kan orang meninggalkan kampung itu jamaah sekalian
Apakah karena faktor ekonomi, termasuk karena pekerjaan atau apa jamaah sekalian? Atau terusir dari kampung karena banyak aibnya, masiri, malu tinggal di kampung. Karena tahu semua orang. Makanya dia keluar, pergi sompe. Karena malu tinggal di kampung. Atau faktor ekonomi. Nah Abu Bakar jamaah tidak ada semuanya di situ. Faktor ekonomi dia orang kaya. Bahkan orang kayanya Mekah. Faktor kemuliaan jamaah tidak ada aibnya. Yang ada seperti kata Ibnu Dugunna, engkau ini sedang menjalin silaturahmi, memuliakan, menjamu orang banyak, membantu orang. Orang sepertimu ini tidak pantas meninggalkan kampung. Saking terkenalnya Abu Bakar jamaah sekalian. Maka apa kata Ibnu Dugunna? Ayo kembali ke Mekah, nanti saya yang bicara sama Abu Jahal. Kembali jamaah sekalian kemana? Ke Mekah. Makanya Abu Bakar tidak jadi hijrah ke Afrika. Ke Habasyah yang jadi itu Utsman. Tapi pulang juga nanti karena ada berita yang tidak benar, ada berita hoax. Nanti kita bahas di pembahasan Utsman. Kembali Abu Bakar jamaah sekalian. Ibnu Dugunna bicara sama Abu Jahal, orang seperti Abu Bakar ini tidak boleh tinggalkan kampung. Ini orang baik-baik. Dia orang yang memuliakan orang lain, membantu orang lain, memuliakan tamu. Ini permatanya kampung, orang penting. Kenapa bisa mau tinggalkan kampungnya? Makanya kata Abu Jahal, silahkan balik tinggal di Mekah. Yang penting jangan sholat dan jangan baca Al-Quran di depan publik. Silahkan tinggal di Mekah, tapi yang penting jangan baca Quran dan jangan sholat di depan publik. Nanti dilihat sama anak istri kami nanti juga ikut-ikutan. Itu permintaannya Abu Jahal. Hanya disanggupi jamaah sekalian. Makanya Abu Bakar tetap tinggal di Mekah. Nanti hijrahnya ke Madinah langsung sama Nabi SAW. Syahidnya jamaah sekalian, terkenalnya itu Abu Bakar. Sampai ada kepala suku, Ibnu Dugunna ini bukan orang Muslim. Kepala suku yang kenal kebaikannya Abu Bakar bahkan sebelumnya masuk Islam, senang menolong orang. Maka diantar, ayo kembali ke Mekah. Nanti saya bicara sama siapa? Sama Abu Jahal. Makanya tidak jadi jamaah sekalian. Cuma itu permintaannya tadi Abu Jahal. Jangan sholat, jangan mengaji di depan publik. Nanti anak istri kami ikut-ikutan. Iya. Makanya memang tidak ada sahabat itu sholat di Masjidil Haram. Kecuali hanya Nabi SAW. Kapan sahabat mulai bisa sholat di Masjidil Haram? Setelah masuk Islamnya Umar. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, setelah masuk Islamnya Umar, kami semua turun sholat di Masjidil Haram. Sebelumnya mereka di Darul Arqam. Ini rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Tapi saking signifikannya keislamannya Umar, setelah ia masuk Islam semuanya turun sholat di Masjidil Haram. Yeah. Karena besarnya intimidasi, tekanan saat itu jamaah sekalian. Yeah. Jadi Abu Bakar ini terkenal dengan kebaikannya bahkan sebelum Islam. Abu Bakar As-Siddiq lam yashrabil khamra fil jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah mencicipi khamr. Bahkan sebelum Islam. Dulu jamaah sekalian khamr itu kan tidak haram. Kapan mulai diharamkan khamr? Nanti di Madinah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu khamr tidak atau belum haram. Nanti khamr itu diharamkan di Madinah. Makanya masih banyak sahabat yang minum khamr. Tapi ada orang yang tidak pernah mencicipi khamr. Ada sahabat Nabi yang tidak pernah mencicipi khamr. Salah satunya siapa? Abu Bakar. Makanya orang-orang Quraisy itu heran. Orang-orang Arab itu heran. Kenapa ini ada orang tidak minum balok? Nah tidak haram dulu kan tidak haram. Tapi ini Abu Bakar tidak pernah coba. Padahal orang Arab senang sekali dengan khamr dulunya. Nanti pas di Madinah diharamkan baru mereka semua tumpahkan. Coba yang 13 tahun. Di Mekah itu khamr tidak haram atau belum haram. Makanya orang bertanya kepada Abu Bakar, kenapa tidak pernah itu coba-coba minum balok? Tidak pernah coba minum khamr. Apa kata Abu Bakar? Kuntu asunu irdi. Saya ini orang yang menjaga harga diriku.
wa ahfadhu muru'atih, dan menjaga marwaku, wibawaku. Fa inna man syaribal khamrah kana mudayyi'an li irdihi wa muru'atih. Dan siapa yang minum khamr, pasti ia akan kehilangan harga diri dan wibawanya. Kenapa? Karena orang kalau sudah mabuk, sembarang mina bilang, sembarang mina bikin. Kadang-kadang menyesal nanti pada saat sadar. Kenapa tadi saya bilang begitu? Pas dilihat videonya, ini tadi mau bilang waktu mabuk. Ya Allah, kenapa tadi saya bilang begitu? Makanya disebut umul khaba'ith, karena orang tidak sadar. Kata Abu Bakar, saya orang yang sangat menjaga harga diriku. Sementara orang yang minum khamr itu tidak mungkin punya harga diri. Karena sembarang mina bilang. Sembarang mina bilang, kadangkala hal yang tidak masuk akal bisa ia lakukan karena lagi mabuk. Sementara Abu Bakar, saya orang yang sangat menjaga harga diriku. Menjaga wibawaku. Makanya dia tidak pernah mencicipi khamr meskipun saat itu belum haram. Nah, ini jamaah sekalian, bagaimana nanti Abu Bakar masuk Islamnya dan pengorbanannya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.